Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho pada pembacaan kitab Syarah Waraqat fi Ilmi Ushulil Fiqh karya Imam Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai definisi amar. Lalu kemudian kita sudah membahas mengenai kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amar atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perintah di dalam syariat. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amar atau dengan perintah, dan kemudian kita akan membahas sedikit mengenai nahyu dan kaidah yang berkaitan dengan nahyu. Terus kemudian kita akan membahas mengenai redaksi amar di dalam kitab Waraqat ini apa saja. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Alladhi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Ini adalah pembahasan mengenai siapa saja yang masuk, alladzi yadkhul, siapa yang masuk fil amri, dalam perintah, wan nahi, dan juga dalam larangan. Wa ma la yadkhul, dan siapa yang tidak masuk ke dalam dua hal tersebut. Jadi yang kita bahas adalah mengenai cakupan hukumnya. Ketika ada suatu perintah, maka yang dipanggil untuk perintah itu siapa? Gitu. Ketika datang suatu larangan, maka yang dilarang itu siapa? Yang diberikan larangan itu siapa gitu. Nah, itu yang kita bahas pada kali ini. Alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Hadhihi tarjamatun. Ini kata beliau, ini adalah tarjamah, ini adalah nama subjudul. Gitu. Terus beliau melanjutkan. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala, yang masuk ke dalam khitabullah, yang masuk ke dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam khitabnya, ketika ada perintah, ketika ada larangan, siapa yang masuk itu? Al-mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, lalu kemudian untuk orang-orang kafir bagaimana? Wasayatil kalam fil kuffar, dan nanti wasayati, dan nanti akan datang al-kalamu fil kufar, pembahasan mengenai orang-orang kafir itu apakah mereka masuk ke dalam perintah dan larangan atau enggak. Titik di situ ya. Lalu kemudian wasahi, wassobi, wal majnun. Wasahi, waw di sini jangan diartikan dengan dan, gitu, tapi diartikannya dengan sedangkan. Maka di sini saya kasih titik. Wasahi, sedangkan orang yang lalai, yang lupa, wassobiyu, dan juga anak kecil yang belum balik, lalu kemudian wal majnunu, dan orang gila, mereka itu ghairu dakhilina fil khitabi, mereka itu tidak masuk ke dalam khitab, mereka tidak masuk dalam seruan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lintifa'it taklifi anhum, karena tidak ada sifat taklif dalam diri mereka. Tidak ada pembebanan bagi mereka. Lintifa'it taklif anhum. Karena tidak ada pembebanan bagi mereka. Karena kan syarat taklif itu ya Islam, terus akil, terus kemudian baligh. Kalau sahih di sini karena Rasulullah SAW pernah menyatakan rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Telah diangkat dari umatku ini apa yang diangkat dosanya gitu. Yang pertama adalah al-khata', dari kesalahan yang tidak disengaja. Terus wan nisyan, atau karena lupa. Wa mastukrihu alaihi, atau dalam kondisi orang yang dipaksa. Nah, wasahi, orang yang lupa, yang lalai, itu masuk ke dalam hadis ini. Sehingga yang sahih, yang lupa, itu dia tidak mukhatab, dia terlepas dari taklif. Terus kemudian wasobi, anak kecil, wal majnun, itu orang gila. Mereka ghairu dakhilina fil khitab lintifa'i taklif anhum. Wa yu'maru sahi ba'da dhahabis sahwi anhu, dan
diperintahkan siapa as-sahi, orang yang lupa tadi, ba'da dhahabis sahwi anhu, setelah lupanya hilang. Jadi setelah dia tidak lagi lupa, dia ketika dia ingat maka dia harus melaksanakan itu. Seperti Rasulullah SAW bersabda tentang sholat yang ketinggalan, orang yang ketiduran atau orang yang lupa gitu. Man nama an sholatiha aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketinggalan sholatnya gara-gara dia tidur, aw nasiyaha, atau dia lupa, mungkin karena dia terlalu sibuk kesana kesini, ntar dulu lah dikerjainnya sholatnya gitu. Tahu-tahu dia lupa. Akhirnya sampai beres, sampai masuk kepada waktu yang lain, baru dia ingat, oh ya kayaknya tadi saya belum sholat duhur. Maka saat itulah harus melaksanakan sholat duhur. Tuh, jadi wayuk marusahi, diperintahkanlah si orang yang lupa itu ba'da dhahabi sahwi anhu, setelah lupanya dia hilang. Setelah dia ingat lagi, dia harus melakukan perkara tersebut. Nah, bijabri kholalis sahwi, untuk mengisi kekosongan yang disebabkan karena lupa. Contohnya, kaqodai ma fatahu minas sholati, seperti mengkodok apa yang dia tinggalkan dari sholatnya. Atau wadomani ma atlafahu minal mali, dan juga untuk menjamin ma atlafahu minal mal, apa yang ia hilangkan, apa yang ia rusak, apa yang ia hancurkan dari harta. Kalau dia lupa, maka ketika dia ingat, dia harus langsung bertanggung jawab atas hal tersebut. Nah, lalu kemudian kita masuk ke dalam pembahasan cakupan yang lain. Kalau tadi di atas itu yang menjadi cakupan perintah dan larangan adalah orang muslim, sekarang bagaimana dengan orang kafir? Imam Harumain Al-Juwaini di sini menyatakan wal kuffaru mukhatabuna bi furu'ish syara'i'. Orang-orang kafir itu mukhatabun, mereka juga dipanggil, mereka juga diseru bi furu'ish syara'i', terhadap detail-detail urusan syariat. Berarti perintah sholat itu nggak cuma untuk orang muslim, tapi juga untuk orang kafir. Jadi mereka juga mukhatabun bi furu'ish syara'i', mereka juga dipanggil, dibebani untuk melaksanakan detail-detail syariat. Dan juga mereka diperintahkan untuk wabima la tasihhu illa bihi. Dan juga mereka diperintahkan untuk melakukan suatu hal yang mana ibadah itu tidak sah kecuali dengan suatu hal ini. Apa dia? Wahwal islamu, yaitu Islam. Jadi selain mereka diperintahkan untuk Islam, mereka juga diperintahkan untuk melaksanakan ajaran Islam. Itu. Dalilnya apa? Dalilnya liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, hikayatan anil kuffari, menceritakan kondisi orang-orang kafir. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam, di sini lam bukan lan. Qalu lam naku minal musallin. Orang-orang kafir itu berkata, lam naku minal musallin. Dulu kami itu tidak termasuk ke dalam orang-orang yang sholat. Atas dasar ayat ini diambil kesimpulan bahwasanya orang-orang kafir juga disuruh untuk sholat. Jadi mereka masuk neraka itu pertama karena mereka kafir, yang kedua karena mereka tidak melaksanakan sholat. Karena di sini ditanya kenapa kalian masuk neraka Saqar, mereka jawabnya bukan karena kami kafir, tapi mereka jawabnya karena kami dulu nggak sholat. Itu. Nah lalu kemudian kalau mereka kan kafir, terus ngapain mereka dipanggil kalau misalkan mereka itu melaksanakan sholat tetap aja nggak sah? Wa faidatu khitabihim biha, dan faidah dari seruan kepada orang kafir untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan syariat Islam yang lain adalah iqabuhum alaiha, adalah biar mereka itu disiksa karena meninggalkan hal tersebut. Karena id la tasihhu minhum halal kufri, karena
perkara-perkara tadi, sholat, zakat, puasa, itu tidak sah dilakukan oleh mereka selama mereka dalam kondisi kufur. Litawaqqufiha 'alan niyyatil mutawaqqifati 'alal islami. Karena amalan-amalan tersebut bergantung kepada niat. Yang mana niat tersebut juga mutawaqqifah 'alal Islam, bergantung kepada Islam. Jadi Islam itu adalah syarat untuk niat, dan niat itu adalah syarat untuk melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Nah, jadi faedahnya kenapa mereka masih tetap dipanggil padahal mereka nggak sah melaksanakannya? Ya untuk biar mereka itu disiksa karena mereka meninggalkan hal ini. Untuk menambah siksaan kepada mereka. Jadi disiksanya nggak cuma karena mereka itu kafir, tapi juga disiksanya karena mereka tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wala yu'akhadzuna biha ba'dal Islam. Tapi orang-orang kafir itu tidak lagi disiksa biha dengan ibadah-ibadah yang mereka tinggalkan itu, dengan hukum-hukum yang ditinggalkan itu ba'dal Islam setelah mereka masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Targhiban fihi, untuk menarik orang masuk ke dalam agama Islam. Tuh. Nah, ini tadi pembahasan kita mengenai cakupan hukum ketika datang perintah dan larangan, siapa saja yang dipanggil, siapa saja yang masuk ke dalam cakupan hukum tersebut, dan siapa yang tidak masuk. Gitu. Maka sekarang kita masuk ke dalam lanjutan dari tema yang lalu adalah mengenai kaidah yang berkaitan dengan amar. Di sini kaidahnya adalah wal amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah untuk sesuatu itu berarti merupakan suatu larangan yang berkebalikan dengan perkara tersebut. Wan nahyu 'anis syai'i, sedangkan larangan terhadap sesuatu, maka dia adalah amrun bididdihi. Dia adalah perintah untuk hal yang lain. Ini dalam hal yang memang saling bertolak belakang. Antara duduk dengan berdiri itu kan bertolak belakang, karena nggak mungkin ada orang yang duduk sambil berdiri atau berdiri sambil duduk. Silahkan coba. Nah, ketika kita memerintahkan kamu duduk, berarti itu adalah perintah duduk, maka itu juga merupakan larangan untuk berdiri. Ketika kita bilangnya kamu jangan duduk, berarti secara tidak langsung itu merupakan perintah bagi dia untuk berdiri. Kira-kira gitu. Jangan tidur sambil bangun, atau jangan bangun. Antara bangun dan tidur itu kan dua hal yang bertolak belakang. Maka ketika saya perintahkan untuk tidur, berarti itu merupakan larangan untuk bangun. Begitu juga ketika saya bilang jangan tidur, maka itu juga merupakan perintah untuk bangun, perintah untuk sadar, untuk tidak tidur. Gitu. Ini kaidahnya al-amru bisyai'i nahyun 'an diddihi, terus kemudian wan nahyu 'ani syai'i amrun bididdihi. Dua-duanya ini dua kaidah yang maknanya adalah sama. Suatu perintah terhadap sesuatu hal, maka itu juga merupakan larangan terhadap hal yang berkebalikan dengan itu. Begitu juga dengan larangan terhadap suatu hal merupakan perintah untuk hal yang berkebalikan dengan itu. Fa idza qala lahu uskun, maka jika ada seseorang berkata kepada dia uskun, diamlah kamu, kana nahiyan lahu 'anit taharruki. Nah, kalimat tersebut atau ya orang tersebut kana nahiyan lahu. Orang tersebut juga sedang melarang orang itu anit taharruk, dari melakukan gerakan. Au la tataharruk. Atau misalkan orang itu berkata la tataharruk kana amrun lahu bisukun. Itu juga merupakan perintah bagi dia untuk diam. Tuh. Nah, ini kaidah usul fikih yang berkaitan dengan amar, dan juga kaidah usul fikih yang berkaitan dengan nahi. Itu. Lalu kemudian kita masuk ke dalam pembahasan definisi mengenai nahyu. Kalau kemarin kita membahas definisi amar, yaitu ya perintah, permintaan untuk melakukan sesuatu, istid'a'u al-fi'l. Maka sekarang
definisi dari nahyu. Wan nahyu istid'a'u ay talabu at-tarki. Nahyu itu adalah permintaan, istid'a atau talab itu sama maknanya, yaitu permintaan. Talabut tarki, meminta untuk meninggalkan suatu hal. Bil qauli, dengan perkataan. Sekali lagi, karena memang firman Allah Subhanahu wa taala datang dalam bentuk perkataan, begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW datang dalam bentuk perkataan. Maka di sini disebutkan bil qauli, dengan perkataan. Lalu kemudian mimman huwa dunahu, larangan tersebut diberikan kepada pihak yang lebih rendah daripada pihak yang melarang. Ala sabilil wujub, jika dia tidak ditambahi dengan keterangan lain, maka maknanya itu adalah lil wujub. Kamu harus meninggalkan ini, berarti kamu wajib meninggalkan hal tersebut. Nah, dan ini larangan dengan bentuk semacam ini ala wizani ma taqaddama min haddil amri. Itu dengan bentuk yang sama yang sudah pernah dibahas ketika pembahasan mengenai definisi amr. Jadi kalau misalkan amr itu al aslu fil amri lil wujub, maka di sini al aslu fil nahyi li tahrim, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang sudah kita bahas pada 2 video yang lalu. Nah, kemudian belum melanjutkan. Wa yadullun nahyu al-mutlaqu syar'an ala fasadil manhiyi anhu fil ibadah. Ini kaidah usul fikih yang berkaitan dengan nahyu. Ya, katakanlah berarti yang ketiga. Kaidah nahyu yang pertama itu wan nahyu 'ani syai'i amrun bididdihi. Terus nahyu yang kedua itu al-aslu fin nahyi lit tahrim illa ma dallad dalil ala khilafihi. Hukum asalnya larangan adalah untuk mengharamkan, kecuali jika ada dalil lain yang memalingkan larangan tersebut menjadi tidak haram. Nah, kaidah yang ketiga adalah an-nahyu al-mutlaqu yadullu ala fasadil manhiyi anhu. Suatu larangan yang mutlak, yang tidak dikaitkan dengan hal yang lain, itu menunjukkan ala fasadil manhi anhu, menunjukkan batalnya atau jeleknya atau rusaknya perbuatan yang dilarang tersebut. Fil ibadat, khususnya di dalam permasalahan ibadah. Sawa'un nuhiya anha li'ainiha ka salatil haid wa shaumiha. Jadi sawa'un nuhiya anha li'ainiha, sama saja apakah dilarang itu karena hal tersebut, li'ainiha. Contohnya ka salatil haid wa shaumiha, seperti orang haid itu dilarang puasa dan juga dilarang sholat. Itu. Jadi ketika syariat melarang itu, maka menunjukkan bahwasannya jika hal tersebut dilakukan itu konsekuensinya adalah menjadi batal, menjadi tidak sah. Nah, li'amrin lazimin laha. Kalau tadi sawan nuhiya anha li'ainiha, karena dilarang itu, yang dilarang itu adalah perkara ibadahnya, sholatnya, puasanya. Au li amrin lazimin laha, atau larangan tersebut datang bukan kepada perkara tersebut, tapi karena hal lain yang masih berkisar di dalam perkara tersebut. Contohnya qasaumi yaumin nahri, seperti larangan puasa di hari Idul Adha. Larangannya itu datang karena ada Idul Adha. Ketika tidak ada Idul Adha, maka puasanya boleh. Terus wassalatu fil awqatil makruhati, salatnya itu sah, salatnya itu diperintahkan. Cuma ketika dikerjakan di waktu yang makruh, maka dinyatakan fasad, dikatakan gugur.
dikatakan tidak sah. Itu. Lalu kemudian kaidah ini juga ya dulu an-nahyul mutlaq syar'an ala fasadil manhi anhu juga itu berlaku fil muamalat, berlaku juga di dalam muamalat. Nah, dan larangan tersebut itu bisa in roja ila nafsil aqdi, bisa larangan tersebut bisa tertuju kepada akadnya, kama fi bai'il husad, seperti dalam penjualan tanah, ya segenggam tanah, kerikil, hal yang tidak berharga, bukan tanah petak tanah itu ya. Nah, jadi larangan menjual barang yang tidak berharga itu larangannya datang kepada aksinya itu, kepada pekerjaannya itu. Auli amrin dakhilin fihi, atau larangannya itu bukan kepada perkaranya, tapi kepada hal lain yang memang meliputi hal ini. Itu. Contohnya kabai'il malaqih. Apa itu bai'ul malaqih? Bai'ul malaqih itu adalah jual beli terhadap janin hewan. Jual beli terhadap hewan yang masih ada di dalam perut induknya. Jadi jual beli hewannya boleh, cuma karena dilakukan ketika hewannya masih ada di dalam perut induknya, maka jual belinya menjadi dilarang. Gitu. Jadi larangan tersebut bukan li nafsil aqdi, tapi li amrin dakhilin fil aqdi. Karena ada permasalahan yang masuk ke dalam permasalahan jual beli tersebut. Atau wali amrin kharijin anhu lazimun lahu, atau terhadap perkara yang di luar dari hal ini tapi dia harus ada, kama fi bai'i dirhamin bidirhamaini, seperti jual beli dirham, 1 dirham diganti dengan 2 dirham. Nah, misalkan kan dirham itu antara versi satu dengan versi yang lain berbeda. Misalkan dianggap emas yang berasal dari Hijaz itu lebih bagus daripada emas yang berasal dari Indonesia. Hingga akhirnya orang Indonesia rela untuk menukarkan emas lebih banyak dengan emas yang didapatkan dari Hijaz. Jadi emas Hijaz itu 1 gram bisa ditukar dengan dihargai dengan emas Indonesia 1 gram, 2. Nah, karena ini adalah jual beli yang sama jenisnya, maka ini termasuk riba jika ada selisihnya. Nah, di sini kama fi bai'i dirhamin bidirhamaini, ketika seseorang sudah melakukan jual beli dalam bukan jual beli ya, sudah melakukan barter antara emas, dengan 1 dirham dengan 2 dirham gitu. Maka itu menjadi haram karena dilakukannya ada selisihnya. Nah, pengharaman itu turunnya bukan kepada praktek barternya, bukan kepada emasnya, tapi karena hal lain, yaitu karena akad tersebut dilakukan karena ada selisih harga, selisih nilai. Ini lazimun lahu. Tapi fa in kana ghairi lazimin lahu, kalau wudu'i bil ma'il maghsub masalan. Kalau misalkan perkara lain, perkara yang di luar tersebut tapi tidak menjadi lazim, tidak mengubah perkara ini. Contohnya kalau wudu'i bil ma'il maghsub, seperti wudu dengan air yang digosok. Kalian mau sholat terus nggak ada air, kebetulan di rumah orang lain ada 1 ember isi air. Gitu. Akhirnya daripada kalian nggak sholat, kalian ngambil itu tanpa izin. Nah, itu namanya al-ma'ul maghsub, air yang diambil dari orang lain. Nah, atau wakal bai'i waqta nida'il jum'ah, seperti jual beli yang dilakukan ketika azan sudah berkumandang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah menyebutkan wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli.
Nah, maka larangan tersebut bukan datang kepada jual belinya, karena jual beli pada dasarnya halal, tapi datangnya kepada suatu hal lain yang ada di luar itu, yaitu karena ada atau karena itu dilakukan dalam setelah adanya panggilan sholat Jumat. Nah, tapi hal tersebut lam yadulla alal fasadi. Tapi hal-hal tersebut tidak menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan itu tidak sah. Seperti wudhu dengan air yang digosok, itu wudhunya sah meskipun dia berdosa. Sama seperti ini juga, jual beli yang dilakukan setelah azan Jumat, itu akibat hukum yang muncul dari praktek jual beli tersebut harus tetap, tetap bisa berlaku meskipun mereka melakukan itu mendapatkan dosa. Nah, ini khilafan lima yufhimuhu kalamul musannif. Ini berbeda dengan apa yang dipahami dari apa yang disampaikan oleh musannif, yaitu Imam Haramain Al-Juwaini. Nah, di sini, jadi Imam Haramain Al-Juwaini ini hanya menggunakan kaidah secara umum saja, tapi tidak memperinci. Beliau hanya berkata, suatu larangan itu menunjukkan bahwasanya apa yang dilarang itu fasad, itu tidak sah, itu gugur. Gitu. Nah, sedangkan Imam Jalaluddin Al-Mahalli di sini beliau memerinci. Jadi memperinci masalahnya, menjelaskan secara rinci. Bagaimana kalau misalkan itu di dalam ibadat, bagaimana kalau misalkan itu dalam muamalat. Terus kemudian dalam muamalat itu ada 3 larangannya kembali kepada akad tersebut, atau karena perkara yang masuk ke dalam akad tersebut, atau perkara yang berada di luar dari akad tersebut. Itu. Jadi khilafan lima yufhimhu kalamul musannif. Jadi pendapatnya Jalaluddin Al-Mahalli ini berbeda dengan pendapatnya Imam Haramain Al-Juwaini. Nah, lalu bagian terakhir, paragraf terakhir, meskipun ini cuma 2 baris, tapi kalau misalkan kita preteli lebih dalam, ini bisa lebih dari berhalaman-halaman. Nah, wataridu ai tujadu, dan muncul dan ada dan ditemukan apa siyagul amri, redaksi amar, tapi wal muradu bihi al ibahah, tapi yang dimaksud dengan redaksi tersebut itu adalah untuk ibahah, untuk membolehkan saja, tapi tidak menjadi kewajiban. Itu contohnya seperti makanlah dan minumlah kalian, itu berarti bukan perintah yang menunjukkan kewajiban. Kama taqaddama, sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan pada yang lalu. Terus au at-tahdid, terkadang siyagul amri juga wal murabihi. Redaksi amar juga terkadang wal muradu bihi, dimaksudkan dari sifat perintah itu adalah at-tahdid. Ya, tahdid itu ancaman. Seperti Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum." Berlakulah semau kalian. Itu kan berarti bukan meridhoi mereka melakukan apa yang terserah mereka gitu. Itu cuma silakan kamu terserahlah pokoknya. Terserah, karena nanti di ujung bakal ada bakal ada hukuman. Atau redaksi perintah juga kadang-kadang memiliki makna at-taswiyah, ya, menunjukkan hal yang sama, tidak ada perbedaan. Fasbiru aw la tasbiru, terserah kamu sabar atau kamu enggak, kamu akan tetap dapat segini. Au litakwin, atau perintah itu, redaksi perintah itu juga kadang-kadang datang litakwin, untuk menunjukkan penciptaan. Contohnya Allah berfirman, kunu qiradatan khosi'in, jadilah kalian monyet-monyet yang khosi. Monyet-monyet itu yang terkutuk, yang merugi gitu. Nah, ini kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas dalam video kali ini. Yang kita bahas tadi adalah mengenai cakupan dalam perintah dan larangan. Lalu kemudian kita juga membahas mengenai orang kafir itu apakah
apakah mereka dibebani syariat atau enggak. Terus kemudian kaidah usul fikih dalam amr, yaitu al-amru bi syai'in nahyun an diddihi, dan juga kaidah an-nahyu an syai'i amrun bi diddihi. Terus kemudian kita bahas mengenai definisi nahyu. Terus kemudian kita membahas mengenai kaidah an-nahyul mutlaqu syar'an yadullu ala fasadil manhi anhu, kaidah ini. Terus kemudian kita juga membahas mengenai redaksi-redaksi perintah yang beliau sebutkan di sini. Sebenarnya kalau misalkan kita preteli lebih dalam, maka masih banyak redaksi amar yang lain yang tidak dituliskan di dalam bagian ini. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai am dan juga mengenai khos. Lalu kemudian baru kita masuk ke dalam permasalahan taksis. Kira-kira itu teman-teman yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.